Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semua kelas 11 RPL dan juga kelas 12 RPL. Kemarin terakhir kita belajar membuat routing dengan menggunakan parameter yang berupa ID ya, yang ini yang bisa kita panggil dengan melemparkan sebuah nilai seperti ini. Kemudian kita sudah belajar menampilkan nilai parameternya itu pada halaman web kita. Nah, sekarang kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk memberi batasan pada parameter yang kita lemparkan ke sini, ke web. Misalnya ID ini dia kita buat agar supaya hanya mau menerima data berupa angka saja, tidak boleh menerima data berupa selain angka. Kalau misalnya kita tidak beri batasan pada ID, maka kita bisa mengisikan huruf di sini. Nah, dia jadi posting blok UUU. Ini seharusnya kan nomor ya, posting blok ke-7, posting blok ke-8 dan seterusnya. Nah, tapi di sini bisa aja kita kasih huruf T, posting blok T yang pada akhirnya dia nggak relevan dengan apa yang kita mau, karena kita maunya ini adalah urutan post kita, urutan postingan blog kita. Kalau di sini diisi 76, berarti dia akan membuka postingan blog yang ke 76 gitu. Jadi ini harus berupa angka. Nah, untuk bisa membatasi agar supaya nilai yang kita kirim ke sini ini hanya berupa angka, kita bisa menambahkan sebuah kondisi di rute kita, yaitu dengan menggunakan where. Kita tambahkan di atasnya name. Where seperti ini. Nah, ini kita benerin panahnya. Nah, di sini kita bisa kasih constraint yang kita inginkan. Nah, di sini supaya bisa menerima data berupa angka saja pada parameter ID, maka kita tuliskan nama parameternya di sini. Kemudian kita tambahkan expression untuk mengecek apakah sebuah nilai itu angka atau bukan. Kita bisa membuat data seperti ini, membuat batasan seperti ini ya, 0 sampai 9, kemudian diikuti dengan tanda plus. Nah, dia akan memastikan bahwa ID ini merupakan angka dari 0 sampai 9 dan ada tanda plus di belakangnya ini. Itu menunjukkan batasan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam parameter ID ini minimal bernilai 1 digit, minimal memiliki panjang 1 digit. Jadi kalau misalkan dia nggak diisi kurang dari 1 digit, maka dia akan error. Jadi angka mulai dari 0 sampai 9 minimal 1 digit. Tapi dia juga bisa lebih dari 1 digit ya, karena di sini plus, minimal 1 digit berarti boleh lebih dari 1 digit. Misalnya dia diisi 99 atau 123, seperti itu boleh. Kemudian kita coba. Oke. Sekarang kita coba isi dia dengan huruf YY. Nah, dia akan menampilkan pesan error 404 not found. Kita coba dengan karakter lain, dia juga akan menunjukkan error juga. Nah, tapi kalau kita isi dengan angka, maka dia
menampilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini adalah salah satu cara untuk memberi batasan pada parameter rute kita. Nah, cara berikutnya bisa kita gunakan ketika kita punya banyak route ya, nggak cuma sekedar satu route seperti ini. Dan di beberapa rute yang kita miliki itu semua rute, beberapa rute memiliki parameter yang sama, ID. Jadi misalnya saya punya rute ini banyak gini ya, banyak seperti ini. Kemudian dari beberapa rute ini ada parameter ID-nya, dan kita mau parameter ID ini semua memiliki batasan yang sama. Nah, supaya kita tidak mengetik berkali-kali, supaya kita tidak terlalu banyak membuat membuat klausa where di sini, maka kita bisa memodifikasi sebuah file yang namanya route service provider. Jadi kita akan modifikasi sebuah file yang namanya route service provider. Untuk membuka file itu kita bisa pakai Ctrl P di keyboard kalian, silakan tekan Ctrl P. Kemudian kalian bisa ketikkan route service provider yang ini ya, route service provider .php di folder app providers, bisa kalian buka. Nah, sekarang kita akan tambahkan constraints-nya di file ini. Nah, kita tambahkannya di fungsi boot ini ya, di fungsi boot. Di fungsi boot di bagian bawah sebelum tutup kurung kurawal, kalian bisa tambahkan pattern. Nah, kita tambahkan route pattern ID karena yang mau kita kasih batasan hanya menerima data berupa angka adalah rute yang parameternya ID, sehingga di sini kita tuliskan ID ya, sesuai dengan ini ID, parameternya namanya ID, sehingga di sini juga ID. Kemudian batasannya sama seperti tadi, kita batasi dia hanya menerima angka yang digitnya 0 sampai 9 ke atas, satu digit angka ke atas, minimal satu digit angka, sama seperti tadi ya. Jadi hanya menerima data berupa angka minimal satu digit pada parameter ID. Oke, kemudian kita kembali lagi ke web.php, kita hapus where-nya ini. Nah kan, kalau sudah di setting di root parameter, di root service provider, kita nggak perlu lagi ada where di sini. Nah, nanti seluruh route kalian yang menggunakan parameter bernama ID akan menerima, akan menggunakan pattern ini, hanya akan menerima angka. Ya, jadi misalnya kita bikin rute lagi, selain post kita bisa bikin days misalnya, kemudian kita kasih parameter ID, function ID seperti ini ya. Dash ID. Kita coba kasih nama name days seperti
seperti ini. Kita punya dua rute, post sama disk yang sama-sama menggunakan ID. Yang satu yang post ini ID-nya opsional, yang di sini ID-nya mandatory ya. Ini parameternya opsional, yang ini mandatory. Sekarang kita akan coba pakai rute post, kita kasih dia huruf. Nah, dia nggak mau. Kita coba route kita yang days, kita kasih dia juga huruf, dia sama nggak mau. Tapi kalau kita kasih angka, nah dia mau. Yang post juga sama. Oh, postnya S-nya nggak ada ya. Post. Nah, jadi tanpa kita nuliskan where pada rute, pada setiap rute yang menggunakan ID, kita udah bisa memberikan syarat di dalam route service provider. Satu baris syarat ini bahwa rute dengan parameter ID hanya menerima angka itu akan berlaku pada seluruh rute yang menggunakan parameter yang bernama ID. Nah, kalau misalkan kalian hanya mau yang memiliki syarat hanya menerima angka itu tadi hanya pada rute post, maka kalian bisa tambahkan where di sini seperti tadi, sedangkan yang di sini tidak perlu ada where misalnya. Tapi kalau kalian mau semua rute yang memiliki parameter ID itu hanya menerima angka, maka daripada kalian nulis where satu-satu di sini masing-masing, kalian bisa modifikasi, tambahkan di route service provider. Nah, begitu materi route kita yang terakhir ya. Route kita yang terakhir, silahkan dicoba, kemudian hasilnya diupload ke GitHub dan link GitHub-nya disubmit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.